Teddy Minahasa, sosok jenderal polisi bintang 2 menjadi sorotan saat momentum Presiden Jokowi memanggil seluruh jajaran petinggi kepolisian pada 14 Oktober lalu. Runyam semuanya dan jatuh ke angka yang paling rendah. Seorang perwira tinggi polisi berbintang 2 ini ditetapkan sebagai tersangka kasus peredaran narkoba seberat 5 kg. Kabar yang mengejutkan sebab sebelumnya Kapolri baru saja menetapkan Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jawa Timur, menggantikan Irjen Niko Afinta. Diduga narkoba yang dimaksud berasal dari barang bukti saat Polres Bukit Tinggi menangkap 8 pengedar sabu sebesar 41,4 kg. Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap ex-Kapolda Sumatera Barat yaitu Irjen Teddy Minahasa sebagai buntut dari kasus pengedaran narkoba yang dilakukannya. Ex-Kapolda Sumbar itu dinilai terbukti melanggar pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2023 tentang pemberhentian anggota Polri dan peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, bahkan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Untuk mengatasi bahaya narkotika di masyarakat Indonesia, diperlukan kesadaran untuk memantapkan dan memperbaharui nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Negara Indonesia memiliki idealisme Pancasila, sudah menjadi falsafah nasional yang harus benar-benar dihayati oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama para pemuda eksekutif, para pemimpin bangsa. Jika seluruh rakyat Indonesia berpegang teguh pada Pancasila, kehidupan masyarakat Indonesia akan damai dan tidak terpengaruh oleh budaya lain dengan idealisme lain. Hal yang terjadi seperti penyalahgunaan narkoba oleh salah satu petinggi Polri pun sudah pasti dapat dihindari. Namun sayangnya, zaman demi zaman yang telah dilalui, bangsa Indonesia tampaknya membuat semangat Pancasila mulai terkikis. Generasi muda Indonesia dari milenial sampai generasi Z hampir tak mengenal lagi Pancasila, maupun memahami makna dari nilai-nilai Pancasila. Karakter Pancasila bangsa ini seolah hampir pudar, akibat semakin majunya teknologi dan mudahnya budaya asing masuk mempengaruhi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, bahkan berbangsa dan bernegara. Perkembangan peradaban yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan manusia malah justru membuat banyak orang dirundung berbagai permasalahan, seperti tidak memiliki pedoman hidup. Mereka malah terjerumus ke dalam penjajahan yang berlabel narkoba. Padahal jika kita mau kembali ke falsafah Pancasila, 5 dasar ini sebenarnya sangat mampu diandalkan untuk menjadi tameng segala bentuk ancaman di bangsa ini, seperti yang terlukis dalam dada lambang negara Indonesia, burung Garuda. Lalu bagaimana Pancasila dapat menyelesaikan permasalahan narkoba di Nusantara ini? Mari kita telah satu persatu kelima sila dalam Pancasila tersebut dan bagaimana keterhubungannya dengan permasalahan narkoba. Dalam jurnal.umpo.ac.id, aktualisasi nilai Pancasila sebagai kunci mengatasi permasalahan narkoba di Indonesia. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Ketika setiap orang memeluk agama, pasti mereka akan takut akan Tuhannya, sehingga tidak akan menggunakan ataupun menyebarkan narkoba. Pada dasarnya, semua agama melarang hal-hal yang dapat memabukkan seperti narkoba. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika masyarakat Indonesia dapat membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk, sehingga tidak terjerumus dalam lembah narkoba. Sila persatuan Indonesia, ketika seluruh masyarakat Indonesia bersatu sampai ke akar-akarnya untuk memerangi penyalahgunaan narkoba. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ketika kita bisa menjaga diri kita sendiri, lingkungan kita, untuk tidak terjerumus dan memerangi pengedaran obat-obatan terlarang. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu dengan memberlakukan hukuman yang setimpal agar terdapat efek jera sehingga pengedaran dapat ditekan. Demikianlah nilai-nilai Pancasila yang menjaga kredibilitas budaya dan sikap Indonesia serta berdampak besar bagi pendidikan moral dan karakter bangsa. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.